Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Dunia Cerita. Kali ini, ya, saya masih dalam eh, membahas masalah video reaksi dan ini merupakan video reaksi saya tentang negeri gaib Paluh ya. Ini salah satu daerah yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di masuk kecamatan ya Paluh ya, dan Kabupaten Sambas ini nih termasuk cukup terkenal di Kalbar ini, dan kerajaan Kesultanan Sambas juga cukup terkenal. Seperti video saya yang lalu, saya sudah membahas tentang Pontianak, dan sekarang balik ke daerah Kabupaten Sambas ya. Khususnya ini membahas tentang negeri gaib Paluh ya. Dan oke ya, daripada panjang lebar bicaranya, kita saksikan bersama, dan akan saya mulai hitungan sampai ke 3 ya teman-teman ya. Oke. 1, 2, dan 3. Oke ya, sebentar teman-teman, saya lupa juga menjelaskan kepada teman-teman, ini sumber video ini saya dapat dari Radius Kalbar ya teman-teman ya. Oke, kita saksikan pertama lagi ya. Hai guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar. Kali ini kita akan mengulas negeri gaib di Kalimantan yang dipercaya lebih modern dari peradaban manusia. Sebelum mengulasnya, kami meminta agar teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya. Teman-teman ya. Jika sudah, langsung saja kita mengulasnya. Halo, negeri gaib di Kalimantan yang dipercaya lebih modern dari peradaban manusia. Beberapa pecinta alam pun sempat melihat penampakan negeri ini secara sekilas. Negeri gaib yang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di Indonesia, kisah-kisah yang berkaitan dengan hal-hal berbau mistis kerap menjadi perbincangan hangat yang menarik di kalangan masyarakat. Oke, iklan sebentar ya teman-teman ya. Oke ya, kita skip iklannya dan kita saksikan kembali videonya ya teman-teman ya. Beberapa waktu silam, publik media sempat dihebohkan dengan kisah horor tentang desa penari yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang KKN di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Minat untuk mencari lebih lanjut mengenai desa itu pun turut dirasakan oleh rumor yang dikatakan hendaknya diangkat menjadi film. Namun, ada seorang anak indigo yang menerawang desa itu dari jarak jauh. Ia mengatakan bahwa desa itu sendiri sebenarnya... Sebentar ya teman-teman, kalau indigo, berkaitan dengan kata indigo, saya secara ini pribadi saya ya, saya pribadi rasanya kok kayak kurang begitu meyakini dengan adanya orang yang dibilang indigo. Cuma ya, karena saya belum pernah temu orang yang seperti itu mungkin ya. Dan ya, kembali ke masing-masing lagi ya. Bila percaya dengan orang yang memiliki indigo seperti itu, ya kembali ke individunya masing-masing. Oke, kita teruskan ya. Ini adalah pemukiman gaib, sehingga wajar jika orang yang datang ke sana akan tertimpa oleh pengalaman mistis. Menurut mitos yang beredar, negeri ini tersembunyi di kawasan hutan. Mitos tentang adanya pemukiman-pemukiman gaib memang bukan hal yang baru di Indonesia, sebab beberapa wilayah yang ada di negara kita ini konon memang ada tempat-tempat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat bersemayamnya negeri-negeri yang berdimensi lain.
Satu di antara kawasan yang dipercaya Saya skip sebentar teman-teman. Oke ya, kalau negeri lain, oke baik. Intinya begini, sama seperti hal yang sudah saya sampaikan, makhluk-makhluk yang seperti ini, mereka itu sudah ada sebelum kita ini ada. Dan kalau kita yang beragama Muslim, Islam, ya kan, pasti kita sudah mengetahui, ya kan. Dan ya, oke, kita saksikan bersama lagi ya. sebagai negeri gaib ada di Pulau Kalimantan, yang dalam jangka waktu dekat ini akan menjadi pulau yang menaungi ibu kota baru Indonesia. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ada sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Paloh. Banyak orang yang percaya bahwa di tempat itu ada sebuah negeri yang berdiri, namun tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Mitos yang beredar mengatakan bahwa Paloh sendiri sebenarnya adalah negeri gaib yang kemajuannya lebih pesat dibandingkan peradaban manusia sekarang. Sosok yang tinggal di sana pun bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan kita, walaupun berada di dimensi yang berbeda. Di daerah Sambas pernah ada anak-anak yang hilang dan diduga telah dibawa ke Paloh. Satu di antara kasus yang menguatkan kepercayaan orang-orang akan adanya negeri gaib ini adalah kasus hilangnya pesawat TNI saat melintas di kawasan itu pada tahun 1970. Peristiwa misterius itu dianggap sebagai peristiwa gaib yang tidak bisa dipecahkan dengan nalar pada umumnya. Sehingga datanglah bantuan dari paranormal yang mengatakan bahwa pesawat itu memang mengalami kecelakaan. Namun, semua awaknya diselamatkan oleh suku gaib yang hidup di Paloh, dan mereka semua akhirnya menetap di sana. Di sana juga sempat terjadi beberapa kali kasus anak yang menghilang dan tidak kembali. Ada yang bisa kembali setelah katanya mendapat izin dari suku yang di sana. Anak-anak yang kembali biasanya akan bercerita bagaimana mereka diajak oleh anak-anak misterius yang diduga sebagai penghuni Paloh atau yang dikenal dengan panggilan kaum Bunian. Ya, teman-teman, saya jeda sebentar. Kalau Paloh sih saya ini sering dengar ya ceritanya, karena dua orang tua saya dan kakek nenek saya juga asli orang Sambas, ya kan. Jadi sedikit banyaknya pernah mendengar cerita hal seperti ini. Dan pernah ada kejadian dulu, ini ceritanya tapi kita nggak tahu ya benar atau tidaknya. Saya juga hanya mendengar cerita, dan ceritanya ada orang beli mobil di showroom itu, kalau nggak salah saat itu tahun berapa ya, mungkin tahun 80-an. Dia beli itu sekitar, ya bisa dikatakan belasan unit mobil dan dibayar cash. Begitu pihak showroom mau ngantar mobil itu, alamat yang dituju itu nggak ketemu, malah ketemunya tuh hutan belantara. Dan mungkin bisa dikatakan dari kejadian ini, ya kan, mungkin dari kota yang dimaksud ini, kota Paloh, kota gaib ini yang ini. Cuma yang nggak habis pikir, ia membeli terus mau diantar ke alamat yang dituju, alamatnya nggak ada. Terus ditunggu, yang datang ke showroom nggak ada lagi orangnya, tapi udah dibayar. Nah, itu yang agak aneh ya ceritanya. Cuma ya, saya cuma dapat cerita dari orang tua saya, bahkan ada beberapa bibi dan paman saya juga ceritanya seperti itu. Oke ya, kita saksikan bersama ya ceritanya. Tidak hanya warga
warga sekitar, beberapa pecinta alam pun sempat menjejaki wilayah Palu. Ada dari mereka yang mengatakan bahwa melihat semacam kota modern di kawasan itu. Kalau kamu sendiri percaya tidak guys dengan mitos yang beredar ini? So, tetap pantangin Radius Kalbar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke ya, saya rasa videonya sudah selesai, dan saya cuma mau bilang, kalau dibilang percaya atau tidak akan hal itu, saya pribadi ya belum pernah lihat atau belum pernah menyaksikan ya kan. Tapi ya kalau dari cerita dari mulut ke mulut orang tua, termasuk orang tua saya, ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Katanya di daerah Palu itu ada sebuah kerajaan gaib, dan itu hanya orang yang kira-kira mungkin bisa dipilih atau ini terpilih yang bisa ke itu, yang bisa lihat penghuninya, ya yang dibilang tadi itu makhluk orang Bunian. Dan bahasa Bunian juga kalau di daerah Malaysia kurang lebih sama. Orang Bunian juga nyebutnya, kalau orang Malaysia bilangnya Bunian, sama seperti yang ada di Kabupaten Sambas ini. Dan mungkin saya rasa emang ada sih, cuma kita kan tidak tahu. Ya pada prinsipnya kan seperti yang saya bilang tadi, mereka itu udah ada sebelum kita ini ada, jadi ya tidak menutup kemungkinan ya kan. Karena kalau dalam ajaran kita Islam itu kan jin itu kan memang sudah ada kan, sebelum kita diciptakan jin sudah ada ya kan. Dan dari situ kita bisa narik kesimpulan bahwa mereka ini memang ada. Dan oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini, dan oke, lain kali kita akan coba bahas tentang kerajaan Sambas atau apa begitu ya kan. Pokoknya yang masih ada berhubungan erat dengan daerah Kalimantan Barat ini ya kan. Karena saya rasa cukup jarang juga sih ada konten kreator yang membahas tentang keunikan Kalimantan Barat, dan ya banyak lagi yang lainnya ya kan. Dan saya rasa videonya cukup sampai di sini. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, dan oke, tetap dukung channel ini. Dadah, assalamualaikum.